pelaksanaan anggaran. Sebagai contoh dalam penyaluran bantuan sosial, data tunggal berperan penting untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Prabowo tegas menyatakan data yang keliru dapat mengakibatkan penghamburan uang negara. Mereka yang tidak berhak menerima justru menerima, dan sementara mereka yang berhak menerima justru tidak mendapatkan. Pemerintah saat ini juga tengah mendorong digitalisasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, hingga kemanusiaan demi mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan maung sebagai bagian kendaraan dinas. Menurut Purbaya, hal itu bisa saja direalisasikan jika industrinya siap. Dalam hal ini produsen maung yakni PT Pindad Persero. MV3 maung tangguh yang digunakan merupakan varian dengan atap terbuka, dapat mengangkut 4 orang personel. Kendaraan ini juga tersedia dengan varian lainnya, yakni maung MV3 Komando yang dilengkapi dengan atap hardtop dan maung MV3 Jelajah yang dilengkapi dengan atap softtop. Purbaya mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut. Sebelumnya, Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna pada Senin 20 Oktober 2025 menyampaikan, sekarang sudah ada maung sebagai kendaraan TNI. Diharapkan nanti semua menteri dan ketua lembaga juga menggunakan kendaraan yang sama. Dirinya tegas mengatakan, dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung, saya nggak mau tahu. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti penyebab Indonesia tertinggal dari negara-negara yang dulu justru setara atau bahkan berada di bawahnya. Salah satu faktor yang ia anggap paling krusial adalah perilaku perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri yang justru bersaing dengan usaha kecil milik rakyat. Zulhas menyebut perusahaan-perusahaan besar di negara maju seperti China, Korea Selatan, hingga Taiwan cenderung bersaingnya ke luar negeri atau bersaing secara global. Namun sebaliknya, kata dia, perusahaan besar di Indonesia justru tidak berani berkompetisi di luar negeri, melainkan cenderung menekan usaha kecil di dalam negeri, yang pelaku usahanya merupakan emak-emak dan petani. Zulhas menekankan hal itu tidak boleh. Itu usaha rakyat. Zulhas pun menyinggung masa pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto, di mana pada masa itu pemerintah berupaya menata keseimbangan antara usaha besar dan kecil. Salah satunya melalui sistem inti plasma di sektor perkebunan. Namun dalam 2 dekade terakhir atau 28